Jadi untuk acara hari ini itu adalah rapat anggota tahunan koperasi tahun periode 2021 sampai dengan 2022 dan pembentukan untuk kepengurusan baru di periode selanjutnya yaitu tahun 2023 sampai 2026. Jadi intinya bakal ada kepengurusan baru di koperasi yang sudah ada, yaitu Koperasi Mina Sejahtera Nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi yang memang suasananya nampaknya tidak mendukung, di mana di depan sana hujan deras. Dan mungkin sebelum acara atau sambutan saya sebagai ketua, mungkin kita alangkah baiknya untuk memberikan doa kepada Bapak Erwan Kurtubi yang tadi malam telah meninggal dunia. Umulkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, mungkin sedikit saya informasikan, saya selaku ketua koperasi yang periode yang lalu ya. Sebenarnya koperasi ini berjalan, tetapi mungkin kurang maksimal dengan beberapa pengurus yang memang masa baktinya habis, juga banyak yang sudah meninggal ya. Beberapa pengurus yang memang sangat punya peran aktif itu sudah meninggal dunia, maka kami koperasi merasa punya kewajiban tetap dilaksanakan, yaitu adanya RAT. Kenapa mengenakan RAT? Karena RAT itu sangat penting. Jalan atau tidak jalannya sebuah koperasi tetap ada rapat anggota tahunan. Dan tahun ini di awal bulan sebenarnya, dan masih punya waktu beberapa bulan ke belakang, itu kita melaksanakan RAT, Koperasi Mina Sejahtera Nelayan. Nah, ibu-ibu inilah nanti ya, kami tidak butuh banyak anggota sebenarnya ya, syukur-syukur banyak, tetapi berapa jumlahnya pun yang penting nanti kita aktif bagaimana cara berkoperasi yang sehat. Karena selama ini beberapa koperasi nampaknya ya hanya sebuah nama, tidak ada usahanya, tidak ada iuran wajib, iuran pokok gitu kan. Sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan bahwa salah satu sokok guru ekonomi kita adalah koperasi. Dan mungkin kalau dilihat dari wajah-wajah ibu-ibu ini, mungkin 90% punya utang koperasi. Cuma koperasinya Bank Emok, betul? Nah, ini udah kelihatan nih wajah-wajahnya nih, tuh ya. Nah, sebenarnya kenapa sih yang menjadi pertanyaan Bang Kumis, kalau di Bank Emok mau bayar, padahal itu bunganya besar banget. Berapa persen ibu-ibu bunga Bank Emok? Siapa yang punya pengalaman? 20% ya. Nah, itu sebenarnya kalau secara hitung-hitungan ekonomi, kita itu dibunuh perlahan-lahan sama mereka. Nah, pemerintah Kabupaten Pandeglang ini sedang mencanangkan juga bagaimana caranya membantu ibu-ibu, khususnya anggota Koperasi Mina Sejahtera Nelayan yang notabene adalah ibu-ibu pengusaha, ada yang ikan asin, ada yang pelele ya. Dan mungkin hari ini kebanyakan ibu-ibu karena memang bapak-bapaknya ke laut ya. Nah, ini dah mewakili bapak-bapaknya. Dan sekali lagi bahwa periode koperasi yang lalu memang masa jabatannya berakhir. Makanya ayo kita sepakat bersama-sama nih, dari sekitar 50 orang yang anggota tetap ini, nanti kita berdayakan ibu-ibu ini agar tadi tuh nanti ketua, pengurus, barangkali ada program-program pemerintah, kita punya wadah yang resmi dan inilah anggota-anggotanya. Ya syukur-syukur pemerintah nanti seperti tahun-tahun sebelumnya akan memberikan pinjaman yang bunga ringan, bukan bantuan ya, tapi pinjaman yang bunga ringan. Nah, kenapa? Perbankan sendiri BRI sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang dan beberapa koperasi yang lainnya untuk menjembatani ibu-ibu terhindar dari bank emok atau bank keliling atau bank kolecer yang memang sampai hari ini suka tidak suka
di Teluk ini khususnya masih banyak yang terjerat, bahkan ada beberapa kasus di Pandeglang ini sampai bunuh diri karena terlilit utang dan punya beban. Mentalnya tidak kuat, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Itu gara-gara Bang Emok. Nah, ini sangat disayangkan, di Teluk ini ada koperasi nelayan. Hayo kita sepakat, kita hidupkan, setuju? Ya. Ini menjadikan satu koperasi percontohan. Kenapa saya undang ibu-ibu yang memang awalnya juga sudah anggota, tetapi ada yang aktif, ada yang non aktif, ada setengah aktif, ada yang super aktif. Nah, mulai tahun 2023 ini Bang Kumis punya rencana mengaktifkan benar-benar tentang perkoperasian, ya. Jadi mungkin kita nanti kita bahas berapa sih iuran wajib, itu yang harus diketahui. Berapa iuran pokok, ya. Ada iuran pokok atau wajib kan beda-beda. Ada yang iuran pokok setahun sekali, nanti per bulannya itu pun terserah mampunya berapa. Nah, sebenarnya perputaran uang itu dari situ sebenarnya kalau koperasi yang sehat. Simpan, pinjam. Jangan pinjam dulu, baru nyimpen. Nanti uangnya dari mana gitu loh kan. Nah, kasus-kasus yang lalu, okelah kita putihkan agar tidak mengganggu pembukuan koperasi, ya. Karena ibu-ibu perlu diketahui sebenarnya di lingkungan nelayan ini masih ada uang sekitar 879 juta, hampir 1 miliar yang beredar di warga nelayan melalui koperasi. Tetapi fakta di lapangan hanya 20%-nya saja yang bisa ditarik kembali dan membayar. Dan mungkin mulai tahun ini ibu-ibu setuju enggak nih biar enggak mengganggu pembukuan. Jadi utang yang lama kita sudahilah. Setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Sekali lagi ini perlu persetujuan nih. Mungkin yang di sini juga mungkin ada, tapi nggak usah diomongin ya. Intinya hutang yang jumlahnya 800, sekian agar tidak mengganggu pembukuan neraca koperasi. Kasihan sama sekretarisnya, nulis nabai duitnya pas ditanyain sama kementerian, Pak kok macet kan gitu loh. Jadi seolah-olah bahwa koperasi ini nggak mampu menagih. Makanya tolong dicatat notulennya ya, bahwa anggota koperasi setuju hutang-hutang yang lama dari tahun 2016 sampai tahun 2023 kalau kita hitung bunganya mungkin sebenarnya aset utang piutang itu hampir 1,5 miliar kalau kita menghitung bunga dengan sesuai perjanjian koperasi. Nah, sekali lagi saya akan menawarkan atau mengusulkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sebagai anggota, bagaimana kalau utang piutang anggota non anggota yang memang macet sejak tahun 2016 sampai sekarang kita putihkan, kita hapus. Setuju? Setuju. Oke ya. Nah, itulah. Dan nanti maka ini adalah merupakan kesempatan baru nih buat ibu-ibu ya. Jangan sampai punya pikiran lah mending kita nggak bayar nanti juga dihapus. Ini enggak, justru ini saya direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi baik di kabupaten ya. Yuk coba sih di Teluk ini ada koperasi satu aja yang aktif, itu akan menjadikan satu percontohan. Makanya kenapa yang saya undang ini sebagai calon anggota, dan anggota aktif nggak begitu banyak, sekitar 50. Nah, itulah yang akan Bang Kumis kembangkan. Dan perlu kami informasikan juga karena periode yang lalu masa habis jabatannya dan beberapa yang meninggal ya. Maka hari ini itu adalah pembentukan kembali kepengurusan baru ya. Pengurusan baru periode tahun 2023-2026. Dan nanti mungkin hanya segitu saja. Intinya pesan saya sebagai ketua ya, tolong kita aktifkan dan jangan takut untuk ikut berkoperasi ya. Agar pertama misi dari koperasi ini adalah mensejahterakan anggotanya, terutama dari jeratan-jeratan hutang Bang Emok yang selama ini menghantui kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa saja agar koperasi ini ke depan ya ada program-program dari perbankan, dan sampai hari ini pun kalau memang ibu-ibu mau hutang ke bank itu melalui KUR bisa direkomendasikan oleh koperasi. Pembentukan kepengurusan baru
Koperasi Minas Sejahtera Nelayan untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2026. Saya bacakan saja ya untuk berita acara rapat anggota tahunan periode 2021-2022 Koperasi Minas Sejahtera Nelayan. Dan untuk berita acara pembentukan pengurus dan pengawas untuk masa jabatan tahun 2023 tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut. Untuk ketua Pak Imam Satori, untuk wakil ketua Danu, untuk bendahara saya sendiri Daud, untuk ketua pengawas Bapak Wawan Wanidi. Gimana, setuju? Setuju. Gimana ibu-ibu, setuju? Setuju. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan serta mohon untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Kita berikan sambutan untuk Ketua Koperasi periode 2023-2026, Bapak Imam Satori. Untuk Pak Ketua silakan. Oke, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para anggota. Kenapa? Sebenarnya simple. Kita sudah diserahkan kepada anggota cara pembentukannya, sistemnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan sudah dibentuknya kepengurusan baru ini, dengan semangat baru, anggota semangat juga, karena berjalannya koperasi bukan sama pengurus. Itu dari anggota. Kalau anggotanya kewajibannya, pokoknya lancar, ya koperasi juga lancar. Nanti setiap tahun mudah-mudahan, ini tahun pertama buat ibu-ibu melaksanakan RAT ada di kantor, ya koperasi. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita berdoa. Semoga koperasi yang dijalani insya Allah sama Bapak Satori ini mudah-mudahan berkah buat kita semua. Semoga berjalan dengan lancar dan apa-apa yang diharapkan bisa diingini oleh masyarakat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan aja.